Selamat pagi, Shalom. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur atas anugerah hari baru yang Tuhan berikan. Dengan kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan, Tuhan anugerahkan untuk kami umat-Mu. Sebelum kami melakukan tugas aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu Bapa, karena firman-Mu lah yang menjadi pelita dalam jalan-jalan kehidupan kami, menjadi terang bagi kaki kami. Kami memohon Tuhan, berfirmanlah, kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 9. Demikian. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, melalui firman ini kita merenungkan dengan tema ujian berkat. Bahwa hikmat yang diberikan Tuhan kepada Salomo yaitu untuk memperlengkapi dirinya sebagai seorang pemimpin Israel. Dan dengan hikmat yang Tuhan berikan itu membuat Salomo semakin diberkati oleh Tuhan dalam kehidupannya. Salomo menjadi sangat terkenal dengan kebijaksanaannya. Imbasnya adalah ke seluruh aspek kehidupannya. Salomo menjadi orang yang cakap di segala bidang. Makin hari makin berhasil dan makin hari makin diberkati. Akhirnya Salomo pun berlimpah harta dan kekayaan. Tahta, kekuasaan, dan harta ada di dalam genggamannya. Namun biasanya seseorang yang memiliki tahta dan harta akan kehidupannya tidak jauh dari pula yang namanya wanita. Orang yang mempunyai kekuasaan, punya harta, punya jabatan, biasanya tidak luput juga dari kedekatan terhadap wanita. Terbukti, Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Dari ayat 1 Raja-Raja 11. Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Luar biasa. Terbukti, saudara. Ternyata kehidupan yang diberkati oleh Tuhan tidak menjamin seseorang akan semakin mengasihi Tuhan, semakin dekat, dan hidup dalam ketaatan. Tidak jaminan. Ada 2 kemungkinan. Berkat dan kedudukan tinggi akan membuat seseorang semakin mengasihi Tuhan, atau malah sebaliknya, menjadikan seseorang menjadi lupa diri, makin terlena dengan kenikmatan yang ada, dan akhirnya meninggalkan Tuhan dan berkompromi dengan dosa. Jadi saudara, kalau kita diberkati oleh Tuhan, hati-hati. Jangan sampai itu membuat kita menjauh dari Tuhan. Inilah yang terjadi dalam diri Salomo. Harta dan kekayaan, kedudukan yang dia miliki, membuat dia menjauh dari Tuhan. Merubah kehidupannya. Awalnya dia begitu mengasihi Tuhan, memiliki hati yang terpaut kepada Tuhan. Kini hatinya telah condong kepada perkara-perkara dunia. Dia telah menjauh dari Tuhan. Dengan harta yang melimpah, Salomo berkesempatan memiliki banyak wanita dan memuaskan keinginan dagingnya. Padahal Tuhan sudah mengingatkan, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ayat 2. Ini terbukti. Salomo
dengan harta dan kekayaan, dengan kekuasaan yang ada padanya, membuat dia menjauh dari Tuhan, dan terutama dengan perempuan-perempuan asing. Hati Salomo telah terpaut kepada perempuan-perempuan asing dengan cinta. Dan Alkitab mengatakan, ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Ayat 3. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena harta, tahta, dan wanita, Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Hatinya jauh daripada Tuhan. Inilah yang menjadi awal kehancuran hidup Salomo. Memaknai firman Tuhan ini, kiranya kita lulus dalam ujian berkat. Sekecil apapun berkat yang kita terima, mau kecil, besar, melimpah, mari jangan sampai berkat yang kita terima itu menjadikan kita menjauh dari Tuhan. Tetapi biarlah dengan hikmat Tuhan menjadikan kita semakin dekat kepadanya. Bahkan sekecil apapun yang ada berkat kita terima. Bahkan ketika melimpah pun berkat yang kita terima. Dengan kekuasaan, jabatan yang kita miliki. Jangan sampai semuanya itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Yang adalah sumber dari semuanya itu. Justru dengan apa yang kita miliki saat ini, kiranya menjadikan saya dan saudara semakin mengasihi dan melayani Tuhan. Demikian firman Tuhan bagi kita, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman yang boleh kami renungkan pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberikan kepada kami kekuatan, kemampuan untuk lulus dalam ujian berkat. Apapun berkat yang kami terima saat ini, berkat harta, materi, jabatan, kekuasaan, kiranya semuanya itu menjadikan kami semakin dekat dan mengasihi bahkan melayani Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami agar kami hidup di dalam berkat, dan berkat itu menjadikan kami semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Amin.